Di depan ini, pemuda ini dipaksa untuk menunjukkan cara memotong semangka dengan tangan kosong. Namun saat dia sedang mengumpulkan tenaga untuk memotong, semangka itu sama sekali tidak bergerak. Ketika semua orang mulai menertawakannya, dia tiba-tiba menggunakan teknik rahasia dari Tiangshuan Palace, yaitu God's Flying Slash. Ternyata pemuda ini adalah seorang dewa dari Tiangshuan Palace. Namun dia mengalami pengkhianatan dari rekan-rekannya. Dia menderita luka parah. Saat dewa itu sedang diburu, dia secara kebetulan bertemu Qin Feng yang sedang mendorong adiknya berjalan-jalan. Qin Feng melihat ada orang yang terluka di jalan. Dia ingin mencegahnya dengan berbicara. Melihat bahwa upayanya untuk mencegah tidak berhasil, dia hanya bisa bertindak untuk mengusir orang-orang itu. Dia datang di depan pemuda itu. Dia bahkan menemukan bahwa pemuda itu memiliki lencana Tiangshuan Palace. Jadi dia segera membawa pemuda itu ke rumah sakit untuk memeriksa lukanya. Di sisi lain, Black Dragon Society melihat dewa itu diselamatkan oleh seseorang. Mereka ingin mencari tahu siapa orang itu. Mereka membawa orang-orang ke daerah kumuh tempat pemuda itu tinggal untuk mencarinya. Cari dari rumah ke rumah. Siapa yang berani menolak, pukul sampai dia menyerah. Siapa kamu? Apa yang sedang kalian lakukan? Dengar semua. Kami, Bos Sen, ingin mencari seorang pemuda. Tingginya sekitar 1,80 meter. Sangat bisa bertarung. Siapa di antara kalian yang tahu di mana dia? Kalian mencari Qin Feng. Di mana rumahnya? Kamu yang imut. Jika tidak berbicara lagi, hancurkan cucumu. Tidak. Itu yang satu. Pergi. Bos Sen, anak yang menyelamatkan itu bernama Qin Feng. Tidak di rumah. Ini adalah adiknya. Di mana saudaramu? Adik melihat bahwa orang itu adalah anggota Black Dragon Society. Jadi dia tidak ingin memberitahu keberadaan kakaknya. Pemimpin masyarakat naga hitam mendengar. Dia langsung menendang adik itu. Menendang adik sampai dia muntah darah. Untungnya saat itu, Ye Shao menelepon. Pemimpin segera pergi mencari Ye Shao dan memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan sisanya kepada mereka. Qin Feng menerima telepon saat itu. Mengetahui bahwa adiknya dipukuli sampai muntah darah, dia segera bergegas datang. Melihat bahwa orang itu sedang mengganggu adiknya, lalu menendang kepala botak itu dengan satu kaki. Xiao Yu, kau baik-baik saja? Kak, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Xiao Yu. Qin Feng melihat adiknya dipukuli hingga pingsan. Dia pun marah dan bergumul dengan lawannya. Semua, serang mereka. Bocah, kau adalah Qin Feng, kan? Hari ini kau pasti mati. Siapa yang melukai adikku? Itu dilakukan oleh Tuan Sen. Kenapa kau masih ingin membalas dendam? Aku kasih tahu kau. Tetangga-tetangga ini. Semua ini karena kau. Mereka terluka karena itu. Kalian mencari mati. Qin Feng, sekuat apapun kau. Apa gunanya? Kau tahu berapa banyak anggota dari Black Dragon Society kami? Berapa banyak anak buah kami? Kau bisa menjaga mereka untuk sementara. Akan ada saatnya kau tidak ada. Kau terus saja berlagak. Hari ini aku akan melakukannya di depanmu. Memukul mereka hingga cacat. Apa yang bisa kau lakukan? Kalian pasti mati. Saat pemuda itu hampir membunuh kepala botak, 3 wanita cantik mendekat. Salah satu dari mereka mengaku sebagai dewa perang Sukue dari Tiangshuan Hall dan mengeluarkan sebuah foto. Qin Feng melihat bahwa foto itu adalah Xiao yang diselamatkannya dari Tian Kain. Khawatir dia juga seorang pengkhianat. Lalu dia berkata tidak pernah melihat orang ini. Di sisi lain, Ye Shaojian, presiden masyarakat naga hitam, beberapa kali tidak dapat menangkap Qin Feng. Lalu dia memberikan ultimatum terakhir kepadanya. Hidup harus melihat orang, mati harus melihat mayat. Siapa yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Itu Ye Shao. Tuan Sen. Tuan Sen, ada masalah besar. Aku dibunuh oleh Qin Feng. Masih ada banyak anak buah. Mereka semua juga terluka parah. Katakan apa? Berani mengganggu orangku. Sialan. Pergi cari semua teman dan keluarganya. Temukan semuanya untukku. Tidak boleh ada yang terlewat. Ya, mengenai hal ini, kalian bisa bergerak diam-diam. Jangan sekali-kali mengumumkan. Besok di Yunsu ada jamuan penyambutan. Itu untuk menyambut Tianjun. Namun saya perkirakan, Tianjun tidak akan datang. Bawahan kepercayaannya, Dewa Perang Sukue mungkin akan datang.
Ingat, jangan sekali-kali mengganggu ular di rumput. Di sisi Qin Feng, dokter memberitahunya, adiknya terluka sangat parah. Memintanya menandatangani surat pernyataan kritis. Setelah Qin Feng menandatangani, dia hanya memikirkan untuk membalas dendam pada Black Dragon Society. Namun saat itu televisi menayangkan. 3 hari yang lalu, Tianjun tiba di Yunzhou. Para raksasa dari berbagai pihak untuk menyambut Tianjun. Akan diadakan besok, mengadakan jamuan penyambutan sebagai persiapan. Saat itu, adiknya berkata dia punya cara. Namun risikonya terlalu besar. Tidak disarankan untuk kakak pergi. Tapi Qin Feng berkata selama bisa membalas dendam untuk adiknya. Tidak peduli seberapa besar risikonya, saya akan pergi. Dokter saat itu datang di depan mereka. Mengatakan bahwa orang yang mereka selamatkan sudah sadar. Meminta mereka untuk melihat. Saudara, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ada apa? Kalian siapa, sih? Kami adalah orang yang menyelamatkanmu. Biaya pengobatan juga kami yang membayar. Jika tidak, kamu kira, kamu bisa tinggal di sini? Jadi jangan usir saya pergi. Aku akan memberimu uang. Saya punya banyak uang. Kode sandinya adalah 6 angka 8, banyak uang. Dengan pakaian kompang camping ini, akan ada uang. Ah Jiu, sudahlah. Dia juga cukup menyedihkan. Kamu benar-benar orang yang baik. Kenapa? Apa aku tidak terlihat seperti orang baik? Kamu agak terlihat seperti wanita jahat. Coba katakan sekali lagi. Sudahlah. Siapa namamu? Apa statusmu di Tiangsuan Hall? Aku justru karena pernah baik hati menyelamatkanmu. Justru membuat adikku seperti ini. Jadi aku harus mencari tahu. Kepalaku sangat sakit. Aku tidak bisa mengingat. Lalu, apakah kamu masih ingat token ini? Tidak ingat. Aku ingin meminjam tokenmu. Boleh, ini untukmu. Sangat suka makan Yida. Sebut saja dia ada. Ada, kami telah menyelamatkanmu. Jadi, bisakah kamu membantu kami? Bukankah itu berlebihan? Kita mau kemana? Temani kami untuk menghadiri sebuah pesta. Ajiu, kenapa harus membawanya? Ini adalah asuransi tambahan untuk kita. Pikirkanlah, jika statusnya tidak cukup tinggi, maka saat itu, biarkan dia menjadi bawahannya. Anggota Pavilion Tiangsuan. Sebagai adikmu, statusmu juga tidak akan terlalu rendah. Jadi saya harus menyamar sebagai tokoh besar yang mana yang lebih cocok. Berurusan dengan karakter seperti Wang Shen. Setidaknya harus setara dengan tingkat Dewa Perang. Jadi begitu, kamu akan berperan sebagai murid utama dari Dewa Langit. Dewa Perang Qilin yang tersembunyi. Baiklah, sudah diputuskan. Masalahnya adalah, apakah Anda akan bekerja sama? Dia bahkan tidak ingat apa identitasnya sendiri. Identitas saya sangat tinggi. Saya tak tertandingi di dunia. Saya tahu. Justru karena identitasmu terlalu tinggi. Jadi harus rendah hati. Nanti saat pergi ke pesta, kamu harus menyembunyikan identitasmu terlebih dahulu. Biarkan Feng Ge yang tampil saja. Sangat rumit ya. Sebenarnya sangat sederhana. Saya akan pergi untuk mendapatkan beberapa perlengkapan untuk kalian. Dalam sekejap tiba di pesta penyambutan. Para bangsawan Yunzhou. Semua menunggu anggota Pavilion Tiangsuan datang lagi. Saat itu, orang di luar berteriak. Dewa Perang Qilin telah tiba. Selamat datang Dewa Perang Qilin. Saya, Gubernur Yunzhou, Chen Feng. Silakan, Yang Mulia Dewa Perang. Masuk ke posisi terdepan dalam angin dan awan. Baik, kamu tampil sangat baik. Saya sudah mengingatmu. Dapat mendapatkan pengakuan dari Tuan. Ini adalah kehormatan bagi kami. Tuan, tolong. Pertama-tama, terima kasih banyak kepada Yunzhou, para tokoh dari berbagai keluarga besar, yang telah menyiapkan jamuan penyambutan untuk Tiangsuan Hall. Kedua, mengapa saya tidak melihat beberapa kekuatan hadir? Apakah mungkin mereka meremehkan Tiangsuan Hall saya? Memohon kepada Tuan, 4 asosiasi perdagangan besar, 6 keluarga besar, perwakilan dari 8 keluarga besar, semuanya sudah hadir. Lalu mengapa saya tidak melihat perwakilan dari masyarakat naga hitam? Segera telepon. Biarkan Wang Shen datang sendiri kepada saya. Jika dalam 5 menit tidak datang, saya ingin dia mati. Apakah anak ini begitu hebat, sampai-sampai membuat Tuan Shen mati?
Saya rasa dia tidak tahu. Shen Ye sangat mengagumkan. Bahkan jika dia adalah dewa perang, mengetahui latar belakang Tuan Shen, dia pasti akan menyesal. Kita lihat saja. Saya, kepala keluarga Jiang, Jiang Hai, bekerja sama dengan ketua Black Dragon Society, memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat, bersedia mewakili masyarakat naga hitam, untuk menyambut kedatangan Tuan, menyampaikan sambutan dan rasa hormat. Apa ikan busuk dan udang busuk ini? Kamu juga layak mewakili. Mengapa Anda menghina saya seperti ini? Meskipun kamu adalah dewa perang, Tuan Shen adalah raja bawah tanah Yunzu. Belakangnya, bahkan lebih mengejutkan, saya tidak peduli apa yang dia miliki di belakangnya. Jika dia tidak datang dalam 5 menit, saya akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Baiklah, baiklah, Tuan Shen akan segera datang. Saya ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan. Tuan Shen, Tuan Qilin datang untuk menyambut jamuan, tidak menyambut Anda, menunjukkan ketidakpuasan yang besar. Apa dewa perang Qilin ini? Saya belum pernah mendengar tentangnya. Saya kira dia ingin menunjukkan kekuasaannya padaku. Takutnya dia salah orang. Saya segera pergi. Lihat seberapa sombong dia. Ya, baiklah, baiklah. Shen Ye mengatakan, dia akan datang sebentar lagi. Mengapa kamu memukul saya? Siapa yang membuatmu tertawa? Nak, jangan terlalu sombong. Ini adalah Yunzu. Bahkan jika itu adalah Lord Mori, tidak berani bersikap sekejam ini. Tunggu sampai dia datang. Aku akan beritahu kamu. Apa itu gila? Dalam 5 menit, jika Wang Shen tidak bisa hadir, Chen Feng, kamu segera perintahkan untuk menyita Black Dragon Society. Semua aset. Ya, Tuan. Dan juga 2 keluarga bernama Jiang. Semua aset harus disegel semua. Hamba patuh pada perintah. Setiap menit berlalu, rebut Black Dragon Society dan 2 keluarga besar. Aset di satu wilayah. Hamba akan segera mengurusnya. Betul. Lakukan sesuai yang saya katakan. Apakah Anda gubernur atau saya yang gubernur? Aku katakan padamu. Sekarang saya berikan Anda wewenang terbesar. Silakan lakukan. Jika ada masalah setelahnya, saya pribadi bertanggung jawab. Apa? Keluarga Jiang saya, aset hotel di distrik timur, telah disegel. Aset medis keluarga Zhang di distrik timur, juga telah disegel. Ini. Tuan Shen, Dewa Perang Qilin memerintahkan, menyegel keluarga kami, dan semua industri di Black Dragon Society. Cepat datanglah, kami hampir tidak bisa bertahan. Dia benar-benar tidak memberi sedikit pun muka. Baik, saya segera datang. Tuan Qilin segera datang. Anda harus bersikap lembut, ya. Ini baru saja dimulai. Jiang 555.555. Wah, Tuan Shen sudah tiba. Ayo, Tuan Shen sudah datang. Lihatlah dewa perang palsu ini. Masih berani sombong? Ketua Black Dragon Society, Wang Shen, datang untuk menghormati. Apakah kamu berani memukulku? Apa yang saya takutkan? Gila, anak ini berani memukul Tuan Shen. Dia sebenarnya siapa? Mereka setidaknya adalah orang-orang dengan level dewa perang. Jika tidak, mereka tidak akan berani sebesar ini. Wang Shen, betapa beraninya Anda membawa begitu banyak orang ke sini. Siapa yang ingin kamu takutkan? Ketua Wang, lihatlah. Segera suruh orang-orangmu keluar. Tuan Qilin, mohon tenangkan diri. Ketua Wang, dia. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa bawah tanah Yunzu. Kita harus menjaga sedikit muka. Gubernur Chen, mengapa Anda ingin menyegel saya? Industri masyarakat naga hitam. Ada yang salah dengan industri Black Dragon Society Anda? Apakah ada yang aneh dengan penyegelan itu? Meskipun ada masalah, seharusnya tetap mengikuti prosedur, kan? Apakah Yunzu, hanya kamu, Gubernur Chen, yang mengendalikan segalanya? Dalam keadaan darurat, kita harus fleksibel. Setelah itu, saya tentu akan melengkapi prosedurnya untukmu. Ini semua juga merupakan kehendak Tuan Qilin. Tuan Qilin,
Kapan saya, Wang, pernah menyinggung Anda? Saya hanya tidak suka melihatmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa yang kamu katakan? Kamu ini tidak masuk akal. Berbicara logika denganku. Kamu ini siapa? Jadi, kamu adalah Dewa Perang Qilin, ya? Saya tidak pernah mendengar nama itu. Jika kamu hari ini dapat membuktikan identitasmu sebagai Dewa Perang, saya tidak akan berkata dua kali. Tidak tahu diri. Identitas Tuan Qilin juga adalah sesuatu yang kamu berhak pertanyakan. HMPH, saya tidak cukup berhak. Lalu, Dewa Perang Harimau Putih cukup berhak, kan? Saya akan meneleponnya untuk menanyakan. Ketua Wang, sebaiknya kamu berhenti. Kamu sudah menyinggung Tuan Qilin. Apakah kamu juga ingin menyinggung Dewa Perang Harimau Putih nanti? Dewa Perang Harimau Putih tidak akan menyalahkanku. Orang tua ini ternyata mengenal Dewa Perang Harimau Putih. Tunggu, bagaimana saya harus menyelesaikannya? Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi nanti. Apakah Dewa Perang Harimau Putih sedang berperang di luar negeri? Kalau begitu, saya akan menghubungi Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Silakan hubungi saja. Aku sungguh meremehkan lelaki tua yang imut ini. Jangan panik. Bukankah kita masih punya rencana B? Bertindak sesuai rencana. Penawaran. Apa itu rencana B? Diam, Tuan Kura-Kura Hitam. Saya Wang Sen dari masyarakat Naga Hitam. Di jamuan penyambutan di Yunsu hari ini, ada seseorang yang mengaku sebagai Tuan Qilin. Saya ingin bertanya apakah Anda mengenalnya? Dewa Perang Qilin apa? Istana Tiangxuan tidak pernah memiliki orang seperti itu. Apakah Anda tidak ditipu oleh seseorang? Tapi dia benar-benar mengaku sebagai Dewa Perang Qilin dari Istana Tiangxuan. HMPH, berani menyamar sebagai Dewa Perang. Tidak tahu hidup atau mati. Suruh dia membuktikan identitasnya. Jika tidak bisa, bunuh dia di tempat. Ini adalah orang dewasa. Bocah Bow, kau benar-benar berani. Bahkan berani menyamar sebagai Dewa Perang. Siapa itu Tuan Sen? Dia benar-benar menyamar. Tadi Tuan Xuan Wu sudah bilang, Istana Tiangxuan tidak pernah mengesahkan Dewa Perang nomor 1 seperti ini. Bocah yang hebat, kau bahkan berani melakukan hal yang sangat berbahaya. Kau sudah bosan hidup, ya? Bocah, jika ada pesan terakhir, cepat katakan. Siapa yang bilang padamu? Aku diangkat oleh Istana Tiangxuan. Lalu siapa yang mengesahkannya? HMPH, aku rasa itu kau yang mengesahkannya sendiri. Ahahaha. Tuan Jiang, tadi aku sudah bilang padamu untuk tidak tertawa. Apakah ada yang ingin tertawa lagi? Aku telah berkelana di Yunsu selama puluhan tahun. Belum pernah aku melihat orang seangku ini. Nah, hari ini kau sudah melihatnya. Hari ini aku tidak peduli siapapun dirimu. Aku biarkan kamu mati di sini. Sudahlah, tidak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah mengungkapkan semuanya. Aku adalah murid utama di bawah Tianjun. Murid terbesar pertama. Dewa Perang tersembunyi yang diangkat langsung oleh Tianjun. Guru tidak nyaman berjalan di duniawi. Jadi semua ini diwakili oleh saya. Jangan bilang sudah bertindak. Jika saya membunuh kalian, lalu bagaimana? Kamu bilang kamu adalah murid besar di bawah Tianjun. Ini sama sekali tidak mungkin. Urusan di dalam sekte kami. Apakah masih perlu menjelaskan kepada kamu? Bagaimana jika kamu yang menyamar? Tuan Sen, coba tanya, siapa di dunia ini yang berani menyamar? Murid Dewa Langit. Berapa banyak kepala yang dia miliki? Benar, berani menyamar sebagai murid Tianjun di depan umum. Takutnya dalam waktu kurang dari sehari, dia akan terpisah dari tubuhnya. Dia mengaku sebagai murid besar di bawah Tianjun. Dia harus membuktikan dirinya kepada semua orang. Identitasnya, kan? Bicara sembarangan. Berani sekali. Wang Sen, apa hak Anda meminta Tuan Qilin untuk membuktikan dirinya? Kenapa kamu tidak membuktikan dirimu? Kamu lahir dari ibumu. Omong kosong apa? Dia bilang dia adalah murid Tianjun. Begitu dia bertindak, kita semua bisa memastikan identitasnya. Wang Sen, siapa yang berani menggangguku? Hanya ada satu akhir. Apakah kamu sudah siap dengan peti matimu? Tuan Qilin, kami bukan tidak percaya padamu. Hanya berharap kamu bisa menunjukkan kemampuanmu di depan semua orang, agar kami bisa melihat. Ya, Tuan Qilin, kamu sedikit menunjukkan ilmu tertinggi dari Tianjun. Kami pasti akan menghormati dengan penuh rasa hormat. Apakah kalian yakin ingin melihatku bertindak? Jika aku bertindak, itu bisa berakibat fatal. Tuan Sen, di bawah kepemimpinan Anda, banyak ahli yang berkumpul. Lebih baik cari seseorang. Coba uji Dewa Perang Qilin ini. Saya rasa,
biarkan kamu yang mencobanya. Tuan Qilin tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Bukan itu. Hai, Kakek Sen. Tuan Qilin, ayo bertindak. Wang Sen, kamu terus-menerus mengganggu. Mei benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Jika berani, bunuh dulu Jiang Hai. Karena kalian semua ingin melihat buktinya. Oke, saya akan membantu kalian. Biarkan Tuan Qilin, pengawal terlemah di bawahnya, menunjukkan kepada kalian. Silakan mulai pertunjukanmu. Saya. Pertunjukan apa? Apakah kamu melihat semangka itu? Bukankah kamu sangat kuat? Cukup hancurkan itu dengan tangan kosong. Kalau begitu, saya akan coba. Jika tidak berhasil, jangan salahkan saya. Hahaha, oh tidak, ini teknik pedang apa? Sungguh membuat orang terkesima. Hahaha, apakah para pengawal di bawah Tianjun hanya bisa memotong udara saja? Hahaha, apa yang kamu lakukan? Saya menyuruhmu untuk memotong. Bukan dengan kekuatan super. Saya ingat sebelumnya bisa dilakukan. Tunggu sebentar ya, aku pasti akan melakukannya. Saya pikir-pikir dulu. Sudah cukup, Bao. Latihanlah dengan dia. Matamu tajam. Bantu pengawal kita. Tunjukkan sedikit kemampuanmu. Baik, Lin Bao adalah jenderal terkuat di bawah Sen Ye. Cukup untuk menahan dewa perang. Sepertinya anak ini akan mengalami kesulitan.